Nah, udah kelihatan PPT-nya, Nak? Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Nomor berapa Udah, itu? Bu. Nomor 3, Bu. 43, Bu. 43. Oke, coba kalau Ibu ganti ke slide berikutnya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nomor 3. Oh, Kelihatan, yaudah. Bu. Oke, Mbak, kita mulai. Terima kasih Bapak yang ganteng sudah membantu. Boleh ditutup pintu kamarnya. Applause, applause. Ya, maklumlah. Namanya juga udah lama nggak PJJ nih. Beginilah jadinya. Kangen ya, Bu? Ah? Kangen. Iya, kangen. Enak kan di rumah ya, ngajarnya pakai daster kayak gini. Iya. Jangan sulit-sulit ya, Bu. Apanya? Soalnya? Pakai baju tidur, Bu. Iyalah, kamu aja udah pada geletakan. Ibu malah duduk. Kamu yang geletakan. Nah, saya duduk, Bu. Saya tengkurap loh, Bu, ini, Bu. Saya duduk ini. Bu, Ya. saya kontrak, Bu. Dikala Ibu ngajar, saya sambil belajar geografi, belajar yang lain juga. Oh iya ya, pelajaran geografi ya besok ya. Aduh, bismillah deh. Ibu nggak ngambil waktu banyak-banyak kalau gitu. Kita cepat saja. Baik, Bu. Sampai jam 12 malam kan, Bu? Udah, Bu Yulia mau ngomong, Cok. Ya, sekarang yang lain boleh di mute dulu mic-nya. Ibu mau mulai dari soal paling bawah nih ya. Soal nomor 20. Atom Mg dengan nomor atom 12 cenderung membentuk ion dengan muatan berapa supaya mencapai kestabilannya. Kalau Mg itu 12 berarti kan konfigurasinya 282. Berarti supaya stabil yang mana yang harus dia lakukan? Menangkap elektron atau melepas? Melepas. Lepaskan, Bu. Betul, melepas. Berarti membentuk ion dengan muatan nih ya, plus 2 ya. Kalau ini berarti dia lepas. Kemudian nomor 21, pernyataan yang benar mengenai hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap itu dari Proust. Berarti yang mana pilihannya A, B, C, D, E. Ini kalau udah ikut kuisisnya pasti tahulah. Ini soal di kuisis yang Ibu bahas. Yang pasti perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap masanya. Yang mana? A, B, C, D? Menurut saya, D. D. Massa zat dan sebelum sesudah reaksi adalah tetap. Ini Lavoisier. C. Good. Ingat, ini Proust. Kalau Proust, perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa. Kalau massa zat dan sebelum dan sesudah reaksi, dia berarti hukum kekekalan massa. Dia Lavoisier, gitu ya. Kemudian nomor 15. Kelihatan? Sudah ganti share screen, Ibu ya? Kelihatan, Bu. Oke. Unsur X dengan nomor atom 19. Nah, unsur X nomor atomnya 19. Dengan Y nomor atomnya 16. Berarti ini 2, 8, 8, 1. Kalau Y berarti 2, 8, 6. Berarti di sini yang berpengaruh untuk berikatan gitu kan. X-nya golongan berapa itu? 1A. Berarti dia melepas. Kalau melepas muatannya positif. Kemudian Y-nya golongan 6A. Berarti 2 min. Nah, ini nanti kali silang ke sini. Ini kali silang ke sini. Berarti menghasilkan X 2Y. Ion atau kovalen? Ion. Jawabannya yang B, gitu ya. Gampang kan? Soal Ibu gampang-gampang. Besok. Amin. Nah, pasangan unsur yang membentuk ikatan ion, yang mana? Yang membentuk ikatan ion dari 9, kemudian Y-nya 11, 18, 19A, dan 20B. Sebenarnya cara paling mudah adalah langsung menentukan golongan.
Kalau golongan ingat 1A sampai 3A itu dia logam. Berarti kalau ada golongan ini sudah pasti ion. 4A sampai 7A berarti dia non-logam. Nah, sekarang kalau yang berikatan ion A dan X, A dan X, A dan X. Ini berarti 2881 dengan 27. Nah, ini golongan 1A, ini golongan 7A. Jawabannya langsung dong ya. A dan X ikatan ion. Kita cek yang lain. A dan Z. A dan Z. Nah, Z ini 288. Ini adalah gas mulia. Tidak mungkin gas mulia berikatan dengan logam. Kemudian B dan A. B dan A ini sama-sama logam nih. Karena ini 2882. Sama-sama logam juga tidak. Kemudian B dan Y. B dan Y. Ini 281. Sama-sama logam juga. Berarti enggak. A dan Y. A dan Y sama-sama logam. Berarti jawabannya yang A. Jadi itu cara mudahnya untuk mencari apakah dia ikatan ion atau enggak. Selalu ingat yang bagian ini. Nah, bagian ini harus diingat. Oke. Beralih ke nomor 12. Nah, coba nomor 12. Sambil dibaca soalnya. Kira-kira apa jawabannya? Boleh yang udah tahu langsung. X-nya 11, kemudian Y-nya 17. Bila kedua unsur berikatan, maka senyawa apa yang dihasilkan? Gimana caranya? XY, Bu. XY, betul. Siapa yang jawab nih? Naura. Naura kan mau dapat 100. Aduh, pinter. Harus Amin, ya begitu. Allah. Amin. Berarti ini 281, ini 287 gitu ya. Ini kalau stabil berarti X muatannya positif, Y-nya muatannya negatif. Sehingga kalau X plus dengan Y min berikatan kali silang, maka ini hasilnya. Dan dia adalah ion. Nomor 12 itu nomor 13. Ada 5 unsur dengan konfigurasi berikut. Berarti ini golongan 7A, ini 1A, ini 2A, ini 8A, ini 4A. Pertanyaannya, reaktivitas unsur berkaitan dengan konfigurasi elektron. Maka unsur tersebut yang paling stabil adalah 10-6, mana 10-6? Ada yang bisa jawab 10-6, mana yang paling stabil? Hadir. S. Hadir, Ya, Bu. Miki. Bu. Oh, Miki ya? Oke. Iya, Bu. S, betul Miki. Sampai sini oke ya. Ingat baik-baik, yang oktet berarti dia 8, yang duplet itu ada helium, kemudian hidrogen, dan litium. Nah, ini semua duplet kalau untuk mencapai kestabilan. Selain itu pasti oktet gitu ya. Next. Nah, di sini nomor 10. Nomor yang menyatakan ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Bedanya kalau dia kovalen dengan kovalen koordinasi apa? Siapa yang tahu kemarin? PH 1-nya sudah 10-7. Boleh 10-7 menjawab? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Kalau Saya kosong, Bu. Iya udah pastilah. Ini Pandia pasti kosong. Aduh. 10-8 boleh. Nomor 2 sama 5 bukan, Ibu? Nomor 2 sama 5. Ikatan kovalen. Ini nomor 2. Yang koordinasinya maksudnya nomor 2. Oh, kovalen koordinasinya nomor berapa? 2. Iya. Pokoknya bedanya kovalen dengan kovalen koordinasi itu cara membedakan kalau sudah dalam bentuk gambar begini, Nak.
Kalau seperti ini berarti kovalen saja. Tapi kalau elektronnya sama, ini berarti dia koordinasi. Gitu ya. Jadi, yang ikatan kovalen saja dan kovalen koordinasi, kamu lihat dulu kovalen koordinasinya berarti ada di nomor 2. Nah, berarti yang ini kan, yang D. Yang 1 pasti kovalen. Jadi kalau titiknya begini, ini kan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama, semua nyumbang. Berarti elektronnya beda jenisnya. Tapi kalau elektronnya sama, misalnya begini atau begini, nah ini berarti dia koordinasi karena elektronnya berasal dari satu unsur saja. Ini N saja yang memberikan kepada H. Berarti ini jawabannya D. Soal nomor 11, unsur yang mengikat 2 elektron untuk mendapatkan konfigurasi elektron stabil. Yang mana ini? 10-5, ada 10-5? Ada yang bisa B, jawab? Bu. B, Bu. Yang B, Bu. Yang B, pinter. Berarti untuk mengikat 2 elektron, dia 286. Siapa yang jawab nih? Sofwa, Bu. Oh, Sofwa, good. Kalau ini? Melepas atau mengikat kalau 11 Na? Melepas, Bu. Melepas. Ca? Lepas. Oke, berarti udah terampil ini ikatan ion ya. Mudah-mudahan besok nggak ada kesulitan. Kita lihat lagi di sini, mana pasangan unsur yang membentuk ikatan kovalen. Nah, lihat sekali lagi kalau dia kovalen, kemarin definisinya semuanya non-logam. Berarti ini logam 20, 282. 2882 ya kalau 20. Ini juga logam. Ini logam. Ini logam. Berarti ini jawabannya. Nah, cara mengidentifikasi langsung dari golongan saja. Kalau semuanya kovalen berarti semua unsurnya non-logam. Golongan 4A sampai golongan 7A dia non-logam. Sekarang mana yang bukan kovalen polar? Nah, tentang kepolaran. Mana nih yang bukan kovalen polar? Ada yang tahu jawabannya boleh? D, Bu. NaCl. NaCl, Bu. NaCl. NaCl itu senyawa apa? Ionik. Ionik, pinter. Kovalen polar semuanya harus non-logam. Ada kata kovalen nih berarti semuanya non-logam. Polar berarti punya pasangan elektron bebas. Kalau digambar dia pasti punya pasangan elektron bebas. Tapi kalau soal seperti ini jangan berpikir aduh susah nih gambarin elektron bebasnya di mana orang di soal nggak ada nomor atomnya berarti daya berpikir kamu nggak ke sana gitu. Identifikasi aja mana logam mana non-logam. Jadi nanti bisa. Pinter untuk nomor 7. Nomor 8 boleh mana yang semuanya tergolong senyawa kovalen. Kecuali, harus hati-hati. Yang A bukan. Yang D. Yang A, yang D. Pokoknya pilih. Yang A, ada Ca, ada Mg, ada Li. Ini pasti ion ya. Nah, berarti bukan kovalen. Ini semua non-logam, ini semua non-logam, ini semua non-logam. Ini semua non-logam. Gitu ya. Jadi diidentifikasi benar-benar supaya paham. Kita masuk ke soal berikutnya nomor 20. Ini kenapa 25 di atas 23 di bawah ini? Ya ampun, croppingnya salah. Udahlah biarin aja, sama aja. Perbandingan massa magnesium dan oksigen 3:2. Berarti Mg banding O untuk membentuk senyawa MgO 3:2. Berarti di sini jumlah perbandingannya 5. 3 tambah 2 kan 5. Jika 6 gram magnesium, ini 6 gram, kemudian direaksikan dengan oksigen membentuk MgO, berapa
gram oksigen yang dihasilkan dan berapa gram magnesium oksida yang dihasilkan. Dari 3 ke 6 dikali berapa? 2. Kali 2. 2, Bu. Berarti ini kalau kali 2, Ini jadinya yang A, Bu. 4 gram oksigen dan 10 gram. oke, berarti ini 10 gram. Yang mana jawabannya jadi? A. Ayam. Ayam. Oke, bisa semua hukum pros. Alhamdulillah. Boleh dicoba nomor 23 sendiri langsung. Jawabannya yang mana? Kalau perbandingan C dengan O membentuk karbon monooksida 3:4, ini banding 9. Banding 9. Bukan 9 dong. 7. Ibu mau coba pakai penghapus. Bisa. Ibu maaf, kok banding 7 sih? Ah? Kok Kenapa, Nak? banding 7? Kalau nggak Kok salah banding jadi kalau nggak salah ditambah yang itu ya, Bu? Begitu. Iya, 3 betul. banding 4. Harus ditambahkan ya. Perbandingan begitu kan? Oh, Nah, oke. Oke. Jika 9 gram karbon, ini di sininya 9 gram, direaksikan dengan 16 gram oksigen. Maka setelah reaksi berapa? Ini ke sini dan ini ke sini. Logikanya berapa yang dipakai perkaliannya? Bingung nggak? Kuadrat ya, Bu? Itu kan 3 kuadrat ya. Oh iya bener, kuadrat, betul. Kuadrat. Oh, kuadrat, nggak boleh pakai kuadrat. Aduh. Itu 3-nya kali 2 jadi 9. 4-nya kali 2 juga. 3 kali 2, 6. 3-nya kali 3 kali 9. 4 kali 3 harusnya 12. Kali 7, Bu. 4. Sesama angkanya. Perhatikan baik anak-anak. Yang oksigen sisa 4. Betul. Jadi kalau perkaliannya harus mengikuti karbon. Kalau perkaliannya mengikuti oksigen, misalnya kali 4, cukup nggak kalau untuk karbon? 3 kali 4, 12. Padahal yang tersedia cuma 9, gitu kan? Nah, Berarti ambil yang terkecil, Bu. betul, diambil yang terkecil. Kalau ini 3 kali 3, 9, berarti yang bereaksi 9. Ini yang bereaksi 12, berarti ini yang terbentuk. Gitu kan? 21. 9, ini habis. Ini sisa berapa? 4. 4 gram O. Terbentuk 21. Gitu. Jadi jawabannya yang tersisa 4 gram oksigen dan terbentuk karbon monooksida sebanyak 21. Bu Dede. Oke. Bisa sampai sini ya. Jadi perhatikan angka pengkalinya dan ketersediaan zat yang ada di soal gitu. Jadi kalau 1 dikali 3, semua juga dikali 3. Itu nomor 23, kemudian nomor 27 dan 28. Nomor 27 ini kayaknya sudah masuk hukum Gay-Lussac. Pada P dan T yang sama, volume gas-gas akan sebanding dengan koefisien reaksi. Ya, ini sudah setara reaksinya tuh. Baik kan Ibu? Nggak tahu tuh ya waktu bikin soal PHB kayaknya udah ada yang udah setara, ada yang belum. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini berarti 3CO2 plus 4H2O. Nah, jadi merah. Merah kelihatan nggak di situ? Lupa. Kelihatan kok, Bu. Oke, sip. Membakar 3 liter propana. Volume oksigen yang diperlukan berapa? Nah, gimana caranya? Koefisiennya 1, butuhnya 3. Kalau koefisiennya 5, berarti 5 per 1 kali 3 liter. Berapa yang dibutuhkan oksigen? Ada 15 liter. Jawabannya D. Kalau pertanyaannya berapa yang dihasilkan karbon dioksida? 9 liter. 9 liter. Berapa yang terbentuk air?
12. 12 liter. Berarti semua hukum Gay-Lussac sudah manjur, paham semua gitu ya. Sekarang ganti di nomor 28. Perbandingan massa A dan B adalah 2:1. Totalnya untuk AB punya berat 120 gram. Tentukan massa masing-masing unsur. Ada yang bisa langsung? Karena ini kayak logika matematik saja. 10, 9. Yang C, Bu. Yang C, A-nya berapa? 80 gram dan B-nya 40 gram. Siapa yang jawab nih 10, 9? Yunandi, Bu. Oh, Yunandi Givari. Bukan, Bu. Yang Iya tahu Ibu. Yang satu lagi. Kalau Gifar kan Yunadi ya. A-nya A-nya perbandingannya 2. Nah, ini 2 per jumlah perbandingan total 3 dikali 120. Berarti ini 40, di sini ada 80 gram A. Kalau 80 gram A berarti yang B tinggal 1/3 kali 120. Atau mau dikurangi langsung 120 dikurangi 80, maka ada 40 gram. Berarti jawabannya yang C. Betul ya untuk nomor 28. Berikutnya di nomor 38 dan 39. 38 dan 39, 2 liter gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan amonia. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume amonia yang dihasilkan adalah N2 plus H2 menghasilkan NH3. Ingat kuncinya, reaksi ini pasti belum setara. Kenapa tahu kok belum setara? N-nya sebelah kirinya 2, sebelah kanannya cuma 1. Berarti harus kita setarakan dulu reaksinya. Berarti kalau di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan kita kali 2. Hidrogennya berapa ini? Hidrogennya 2 kali 3. 6. Berarti yang di sini harus kita kali 3. Good. Sekarang 2 liter gas nitrogen. Di sini 2 liter. Direaksikan. Maka volume gas amonia yang dihasilkan. Berarti ini. Berarti koefisiennya 2. Koefisien nitrogen 1. 2 per 1 kali 2 liter. Berapa hasilnya? 4 liter. Loh, gampang. Sekarang nomor 39. Ayo dicoba sendiri. Gas hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan uap air. Reaksinya udah setara belum ini? Belum, Bu. Udah, Udah apa belum? Yang bener dong. Udah, Bu. Oke. H2 sama itu H2. Ya, betul. Berarti reaksinya sudah setara. Kalau reaksinya sudah setara, berarti 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Sejumlah gas hidrogen tepat habis bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan 40 liter uap air. Berarti berapa hidrogennya atau berapa oksigennya? Lihat koefisien. Koefisiennya sama, berarti hidrogennya berapa di sini? 20. Hidrogen 40 juga nggak sih, Bu? Iya, kan koefisiennya sama, 40. Oksigennya koefisiennya 1. Berarti 1/2 kali 40. 20. 20. Jadi lihat koefisien ya. Lalu lihat koefisien. Mana jawabannya yang benar? Nah, hidrogennya yang bereaksi berapa liter atau oksigennya yang bereaksi berapa liter? A, B, C, D, E. Jawabannya adalah yang Bu. Bu. Jawabannya. Hati-hati. Jadi ingat, ini hubungannya selalu dengan koefisien. Ini koefisiennya 2, 40. Ini 2, 40. Berarti kalau 1 ya setengahnya. Gitu ya. Jadi koefisien
itu akan sebanding dengan volume. Kalau semuanya dalam bentuk gas pada P dan T yang sama. Hukum Gay-Lussac seperti itu. Berikutnya nomor 40. 8 liter campuran gas metana, CH4 itu metana, dan propana, C3H8, tepat habis dipakai dengan 31 liter gas oksigen, menghasilkan CO2 dan uap air. Jika pengukuran dilakukan pada P dan T yang sama, maka masing-masing gas CH4 dan C3H8 berapa? Terbayang soal ini bagaimana cara menyelesaikannya atau bingung? Ada yang sudah bisa mungkin. Cara yang pertama adalah ada campuran gas. Jadi gas yang pertama adalah CH4 dan gas yang kedua adalah C3H8. Di sini CH4-nya tepat habis dengan gas oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Begitu pula untuk gas yang di bawahnya. Karena kalau hidrokarbon dibakar dengan oksigen, mutlak hasilnya menjadi CO2 dan H2O. Sekarang untuk reaksi pertama. Reaksi pertama ini udah setara belum? C-nya 1, H-nya 4. Berarti H-nya dikali berapa? 2, Bu. 2. Oke. Oksigennya di kiri 2, di kanan 2 dengan 2. Berarti 4. Maka yang di kiri kita kali 2. Sekarang reaksi di bawahnya. C yang ini 3. Berarti ini kita kali 3. Hidrogennya 8. Berarti ini kita kali 4, Bu. 4. Oksigen di kiri kanan belum sama. Oksigen yang di kanan 3 dikali 2, 6. Ditambah 4 kali 1. Berarti 10 ya. Di kanan oksigennya ada 10. Berarti di kiri kita kali berapa supaya 10? Dikali 5. Sekarang kalimat ini yang memegang peranan penting. Nah, 8 liter campuran gas. 8 liter campuran gas. Berarti kalau ini Ibu umpamakan X, yang di bawah berapa? 8 min X, gitu ya. Kenapa? Dari sini. 8 liter gas CH4 dan C3H8. Sampai sini paham? Halo? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Sekarang kita selesai. Kurang paham. Oke. Ibu ulangin lagi. Hapus sedikit. Ya. Nah, 8 liter campuran CH4 dan C3H8. Berarti ini semuanya jumlahnya berapa liter? 8 liter. Kalau Ibu kasih perumpamaan di sini X, maka yang bawah pasti 8 min X, ya kan? Karena totalnya 8 liter. Nah, seperti itu. Sehingga untuk reaksi pertama, koefisien CH4-nya berapa, Nak, di sini? 1. 1. Berarti koefisien O2 berapa di sini? 2. 2. Maka di sini yang bereaksi 2 kali X. Gitu ya. Kan volume akan sebanding dengan koefisiennya. Kalau di sini 1, maka X. Kalau di sini 2, di sini menjadi 2X. Berarti CO2 yang dihasilkan berapa X? 1. 1. Maka X ya. 1. H2O yang dihasilkan 2X. X. Sekarang ini 8 min X-nya Ibu kasih kurung deh. Kalau di sini koefisiennya 1, dia 8 min X. Koefisiennya 5, berarti 5 dikali 8 min X. Gitu ya. Setuju? Ya. Berarti berapa CO2 yang terbentuk? 3
dalam kurung kali 8 8 min X. kurang Oke, kemudian ini 4 kali 8 min. kali 8 min Iya, sampai sini sudah paham? Dapat X-nya dari mana? Sudah paham ya? Kunci Lumayan, utamanya, Bu. iya, kunci Bu. utamanya di sini. Kemudian kita lanjutkan soalnya. 8 liter campuran ini tepat habis dipakai dengan 31 liter gas oksigen. Gas oksigen yang ini ya. Ibu lingkarin lagi. Ini gas oksigen. Berapa liter? 31 liter. Berarti ini totalnya 31 liter gas oksigen. Jika pengukuran dilakukan pada P dan T yang sama, berapa masing-masing CH4 dan CH3? Berarti ini sudah ada, ini juga sudah ada. 31 liter 2X ditambah dengan 5 kali 8 min X. Nah, berarti untuk yang pertama, 31 liter O2 itu asalnya dari 2X ditambah 5 min 8X. Berarti ini berapa? 40 ya? 40 min 5X. min Min 5 5X gitu. Aduh. Sama dengan 31 liter. Bisa menyelesaikan persamaannya, mau dibawa ke kiri atau ke kanan sama saja. 40-nya berarti pindah ke kanan jadi minus, gitu kan? Berarti min 9 liter sama dengan 2X min 5X min 3X. Maka berapa X-nya? 3. 3. 3, betul. X-nya 3. Hati-hati, min-min berarti hasilnya menjadi plus gitu ya, positif. Ini Ibu kasih garis batas. Sehingga kalau X-nya 3, berarti CH4-nya 3. CH4-nya berarti sama dengan 3 liter. Maka C3, H8-nya berapa liter? 5 Betul. Gampang kan? Nah, gitu kira-kira. Aduh, salah. Campuran menyelesaikannya begitu. Langkah pertama, setarakan reaksi, kemudian masukkan dari data ke soal. Pelan-pelan aja kayak tadi. Jangan mengerjakan terburu-buru. Maka jawabannya campuran masing-masing CH4 adalah 3 dan 5 liter. Jawabannya E. Gitu ya. Langkah pertama bagaimana? Setarakan. Langkah kedua, datanya masukkan ke situ, setarakan juga dengan reaksinya. Baru lihat mana yang harus dibuat bersamaan. Ini sebenarnya kuncinya di sini. Gitu ya. Oke. Nomor 40 sudah selesai. Berikutnya. Nomor 43. Ini kenapa ada nomor satunya lagi nih? Ibu salah ngetik ini. Unsur A dan B membentuk 2 senyawa. Pada senyawa pertama, senyawa pertama, A-nya berapa ini? 20%. Gini aja deh. Nah, ini 20%. Berarti berapa B-nya? 80%. Good. Pada senyawa kedua, Naura ya suaranya ya. Pada senyawa kedua, massa B-nya 60. Berarti ini. Berarti massa A-nya berapa? 40%. 40%. Good. Untuk massa B yang sama. Pertanyaannya seperti itu. Yang ditanya perbandingan A pada senyawa 1 dan 2. Untuk massa B yang sama. Aduh, klik lagi. Untuk massa B yang sama berarti yang ini ya. Udah sama belum ini? Belum. Berarti kita kecilkan dulu perbandingan yang pertama. Kalau dikecilin dibagi berapa? 20 ya? Iya. Berarti senyawa pertama
1 banding 4. Senyawa kedua berapa? Kecilin. 2/3. 2/3. Pertanyaannya untuk massa B yang sama. Di perbandingan ini massa B-nya sama nggak? Enggak. Enggak, Bu. Kita buat sama. Kalau kita buat sama, yang atas dikali berapa, yang bawah dikali berapa? Yang atas dikali Dikali 3, yang bawah dikali 4. Oke, berarti ini 12, ini 12. Maka ini kalau dikali 3, 3, ini dikali 4, berapa? 8. Jadi kalau sebelah kanan dikali 3, yang kiri juga kali 3. Maka ini hasilnya 3. 2 kali 4 hasilnya 8, gitu ya. Pertanyaannya perbandingan massa A. Ini kan massa A nih. Nah, massa A. Berarti massa A perbandingannya pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 3/8. 8. Di jawabannya. Nah, ini hukum apa ini kalau yang begini? Perbandingan berganda. Ini hukum Dalton. Jadi caranya adalah kata kuncinya ada di sini anak-anak. Untuk massa B yang sama. Kamu buat dulu perbandingan massa B-nya jadi sama. Baru tinggal cari pengkalinya. Nanti ketemu kalau massa B-nya dibuat tetap. Ini kan dibuat tetap. Maka perbandingan massa A-nya adalah 3/8. Nomor 43 hukum Dalton. Nomor 42. Ibu, maaf. Ya, silakan. Ibu mau nanya. Yang 80 dapat dari mana ya, Bu? 80. Ini ya, Nak? Iya. Ya. Senyawa pertama katanya di sini massa A pada senyawa 1 20%. Berarti B-nya 80. Kan total harus berapa? Persentase. 100% ya. Nah, kalau ininya sudah 20, maka ininya 80. Supaya hasilnya bisa 100. Berarti Yang ini B dikurangi, juga Bu. gitu. Iya, dikurangi dong. Persentase. Kamu persentase kepintarannya berapa? 100%, Bu, totalnya. Tapi saya belum belajar semua. Jadi sampai malam ini, pelajaran kimia yang saya serap baru 40%. Berapa yang belum terserap berarti? 60, Bu. 60%. Jadi analoginya seperti itu. Persentase total 100, kalau sudah diketahui salah satu berarti tinggal dikurangi saja untuk cari yang lainnya. Gitu ya. Kalau B lihat. Massa B pada senyawa 2 60. Ya berarti A-nya 40. Karena 100 dikurang 60, 40. Gitu. Sudah oke sampai di sini? Oke, Bu. Oke, kita lanjut ke nomor 42. Nomor 42, apakah reaksinya sudah setara anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Jika volume C3H4 yang bereaksi sebanyak 3 liter. Nah, ini 3 liter. Ibu di sini aja deh. Gas CO2 dan H2 yang dihasilkan. Berarti untuk cari CO2-nya bagaimana? Koefisien CO2-nya berapa? 3. Koefisien yang diketahui berapa ini? 1 dikali 3. Berarti ada 9 liter. H2O-nya berapa? 2/1 kali 6. 3 liter. 6 liter. Berarti jawabannya yang E. CO2. Ini langsung Gay-Lussac koefisien sama dengan volume. Nomor 44. Aduh, kecil banget. C dan O datanya seperti itu. Ibu ulang lagi deh. Di sini 6, 8, 10,5, 14, 15, 20. Perbandingan massa C dan O dalam senyawa ini berapa? Mana angka yang bisa dibagi lebih cepat? 6 dengan 8 bagi berapa supaya lebih diperkecil? Bagi 2, Bu. Bagi 2. Berarti 2 banding 4.
bagi 2, ini 3 dong 3 ini. banding 4, Bu. Betul. Ini juga diperkecil menjadi 3 banding 4. 4. Betul. Berarti jawabannya yang D. Gitu kan? Jadi cari hukum Proust lebih mudah dengan perbandingan. Ada lagi hidrogen dengan oksigen membentuk H2O. Perbandingannya 1 banding 8. Ini berarti 9. Jumlahkan ya. Maka untuk menghasilkan 45 gram air, ini berapa, ini berapa. Tinggal kamu lihat, dari 9 ke 45 harus dikali berapa? 5. Dikali 5, good. Berarti ini juga dikali 5. 5, ini dikali 5. Berarti berapa hidrogennya total? 5 gram, 5 gram. oksigennya 40 gram. 40 gram. Mana jawabannya? 5 gram B. hidrogen, B. Oke, good. Salah. Oh, sudah habis soalnya. Gitu anak-anak. Soal PHB-nya kira-kira yang terbahas malam ini ada sekian nomor. Berapa nomor nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, sudah habis. Jadi ada 22 nomor yang sudah kita bahas malam ini. Dari 22 nomor itu, tipe soal yang keluar ya seperti itu adanya. Nah, oke ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari 22 nomor ini tadi yang masih belum mengerti? Ibu yang maaf Ibu yang sebelumnya Bu, maaf. Mana-mana sebelumnya? Lagi Bu, maaf Lagi. lagi. Nah yang ini Bu, Yang ini ini. ini sepertiga tiganya dapat dari mana Ibu? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 28. Oh, 28. Oke, nomor 28. Sepertiganya. Ini sepertiga yang ini. Iya. Sepertiga B kan perbandingannya 1. Iya. Jumlah perbandingan A dan B 2 tambah 1 berapa? Oh, 3 oke. ya. Jadi angka 3-nya didapat dari jumlah perbandingan. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Bu, saya mau nanya, Bu. Di atasnya 28 yaitu nomor 27, itu bagaimana ya? Dari 3 liter, 5 liter, 3 liter, 5 per 1 per 3 liter itu jadi 15, itu gimana ya, Bu? Lihat koefisiennya. Ini koefisien C3H8 berapa? 1 ya. Koefisien O2-nya 5, koefisien CO2-nya 3, koefisien H2O-nya 4. Berarti kalau C3H8-nya 3 liter, maka O2-nya, koefisien O2 yang ditanya 5 per koefisien C3H8 yang udah dikasih tahu, dikali 3 liter. 3 liternya dari sini. Oh, jadi kan berarti ini 5. Terus di per 1 yang dari awal itu yaitu C3H8 dikali 3 itu yang berasal dari hasil produksi dari CH3H8 tambah 5O2 gitu. Iya, begitu kira-kira. Tama udah oke? Ibu menjawab. Ibu menjawab yang lainnya. Mohon maaf, link YouTube-nya tidak bisa Ibu share. Kenapa? Karena ternyata Bapak di bawah lagi nge-zoom juga. Jadi Ibu nggak jadi live streaming di YouTube, tapi ini sudah Ibu record. Jadi mudah-mudahan nanti recordnya yang bisa Ibu bagi ke grup kelas masing-masing buat yang tidak ikut Zoom malam ini. Gitu ya. Buat ngecek Tama tadi, sudah bagus pertanyaannya Tama. Ibu kasih soal deh khusus buat Tama tuh. C3H6 direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 plus H2O. Maka di sini, kalau di sininya 2 liter, berapa O2, berapa CO2, dan berapa H2O. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa, Nak? Menyetarakan dulu, Bu. Betul. C3, berarti di sini kali 3. 6, berarti di sini kali 3. Oksigennya berapa di sini? 6 tambah 3. 9. 9 per 2. Kalau kamu bingung,
9/2 berarti Iya. reaksi ini boleh kita kali 2 semuanya, gitu kan? Kalau kali 2 semuanya berarti di sini 2 C3H6 plus 9 O2 menghasilkan 6 CO2 plus 6 H2O. Kalau di sini 2 liter, berapa oksigennya di sini? Itu 9. 9/2 kali 2. kali 2. 6/2 sama kali dengan 3. 6/2 kali 2. Gitu kan? Oh. Ini yang jadi patokan, ini yang jadi patokan untuk koefisien. Berarti berapa di sini? 9, di sini 6, di sini 6 6 liter. juga. Gitu ya, sama ya? 6. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah cukup jelas semuanya, nanti tinggal diulang lagi soalnya, kuisisnya. Berarti sisa soal kuisisnya yang belum dikerjain 45 dikurang 22. Nah, sekian lah, pasti bisa. Nanti tinggal disamakan dengan kunci jawaban yang akan Ibu kirim sebentar lagi. Begitu kira-kira untuk malam ini anak-anak. Masih ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? PHB keluar berapa soal, Bu? PHB-nya 40 nomor, kebetulan yang membuat Bu Dewi. Jadi bukan Ibu nih yang membuat. Mudah-mudahan kamu bisa lah mengerjakannya, pasti bisa lah. Bismillah lah, Bu. Bismillah, oke. Ibu stop share dulu. Butuh nggak coret-coretannya yang tadi PPT-nya? Udah Bu, udah ada Bu. Udah di SS. Perekam, Bu. Betul, mungkin ada yang di Ibu. screenshot tadi, tapi nanti Ibu sertakan juga PPT-nya beserta videonya. Kenapa, Nak? Yang bikin soal kan Bu Dewi, tapi soalnya mirip-mirip kayak gitu juga kan, Bu? Iya, pastilah. Kan semua soal harus Takut. dicek dulu, gitu. Enggak ya, buat Ibu cek. Bukan, maksudnya Ibu cuma ngelihat apakah sudah benar terinput, gitu. Enggak lah, nggak usah takut. Ibu. Kimia mah gampang. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih. Tinggal ditunggu saja PPT coret-coretannya tadi dan videonya. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh lanjut lagi. Makasih ya, Bu. belajar geografi. Makasih, Bu. Ya, boleh lab. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke.